Yes, pagi-pagi dapat notifikasi dari Kusnadi. Ya. Bukan dari Kusnadi, saya ralat. Dapat notifikasi tentang Kusnadi. Staf Hasto yang kemarin nganterin Hasto ke KPK dan handphonenya disita KPK, kemarin resmi dipanggil sebagai saksi di KPK. Iya. Mas, wih, Kus, hati-hati. Awalnya saksi loh. Nanti dipanggil lagi meningkat statusnya kan kasihan. Ini aku melihatnya Mas Kus ini terjebak dalam skenario, ya nggak tahu lah, dugaan saya. Jadi diajak kemana-mana nurut aja, lapor ke suruh protes, lapor ke Bareskrim, lapor ke Komnas HAM. Waduh, Mas Kus menjadi orang yang rendah hati kan lebih baik, lebih aman, Mas Kus. Malah kemarin waktu dipanggil KPK, salah satunya dia mengajukan supaya dilakukan penggantian penyidik di KPK. Wow, luar biasa. Ini kan nggak mungkin seorang Kusnadi sendiri gitu ya. Tapi kalau lama-lama terjebak dalam permainan ini ya, aduh, takut saya ya menjadi orang yang menjadi tameng, menjadi orang yang dikorbankan dalam tanda kutip, dugaan, menjadi orang yang diskenariokan. Kasihan, Mas. Terkecuali kalau memang sudah memakafkan dirinya, udah pamit sama keluarga. Ya itu soal lain, berarti memang udah mewakafkan dirinya untuk menjadi tameng, nggak apa-apa sih, ya sah-sah saja. Kemarin Kusnadi mendatangi panggilan KPK, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan nanti ada video lanjutan hasil pemeriksaan Kusnadi. Simak videonya. Ya, panggilan hari ini Mas Kus, gimana Mas? Bisa disampaikan dikit dua patah kata. Ini saya memenuhi panggilan. Sebagai saksi ya Mas ya. Itu cerita dikit Mas soal HP itu sebenarnya kenapa pentingnya itu di nanti aja ya. Ada gimana Bang Petrus, ada yang mau disampaikan untuk pendampingan hari ini? Ya, pertama menyatakan hari ini Kusnadi sebagai saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi dalam kaitannya dengan surat panggilan KPK yang sudah diterimanya sejak tanggal 14 atau 15 kemarin. Dan sebagai buktinya ya ini fisiknya, orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti kurang makan, trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Pak, tapi kemarin bilangnya trauma, tapi ke malah Bareskrim itu kenapa? Loh, justru trauma itu minta perlindungan. Walaupun ke sana itu untuk melapor, tapi sekaligus minta perlindungan hukum. Juga di Komnas HAM. Oke. Terus mau nanya dong, isi handphonenya itu apa sih Bang sampai disita gitu kayak bicara penyidik? Nanti kita dengar dari penyidik karena mereka yang berkepentingan dengan isi handphone. Suka komunikasi sama Pak Harun bukan sih Pak? Apa nggak ada komunikasi itu sama kita Harun? lihat aja nanti. Tapi suka komunikasi dengan Pak Simeon gak sih Pak? Simeon Petrus, Imelda. Halo, oke. Mundur. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nanti Pak? Kira-kira Mas Kus yang menjadi poin penting nanti mau disampaikan. Pertama, menyatakan Kusnadi hadir. Yang kedua, ada permintaan untuk mengganti penyidik. Ganti penyidik ya. Ya, karena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu, karena yang menangani kasus ini adalah tim. Kalau bicara tim berarti selain Rosa dan Priyatno juga ada penyidik lain. Ya, terjadi itu tadi pergantian penyidik. Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal terkait administrasi, penyitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti. Ada beberapa hal di situ yang menurut kami ada kekeliruan, termasuk tanggal dan tempat terjadinya serah terima barang sitaan. Di dalam dokumen serah terima barang sitaan itu terjadi di Citerep, Bogor pada tanggal 23 April
2024. Padahal kejadiannya 10 Juni di gedung KPK. Ya, itu suatu entah kesalahan atau kekeliruan atau apa maksudnya, itu yang kita minta diklarifikasi. Yang kedua, ada surat tanda laporan. Kalau di polisi itu disebut laporan polisi. Kalau di KPK laporan dugaan tindak pidana korupsi, terdapat dua nomor kode yang berbeda. Ya. Nomor dan kode yang berbeda itu, termasuk juga tempat serah terima barang sitaan yang berbeda itu berimplikasi kepada persoalan jurisdiksi. Ya. Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara itu nanti. Dan juga bisa mengenai salah orang, error in persona. Bisa saja laporan tindak pidana korupsi itu perkara orang lain. Kita mengisipkan dan berbagai sebab sangat dicantumkan di dalam dokumen berita acara penyitaan dan surat panggilan. Karena ini sangat penting, jadi sebelum diperiksa ini harus clear dulu. Jangan sampai Kusnadi diperiksa sebagai saksi tapi dengan nomor perkara atau tanda laporan polisi untuk perkara orang lain. Gitu ya, Bang. Jadi ini bukan soal sepele, tapi soal yang sangat prinsip terkait dengan persoalan yang kalau di persidangan ini bisa dinyatakan dan perkara bisa dinyatakan Happy terhadap tekanan ya. Oke, siap. Oke. Tanggapan dong Bang, laporan kemana-mana dibilang kalau panik, jangan teriak. Itu kayak apa dibilang panik sama masyarakat gitu. Gimana? Kayak kelihatan panik itu Orangnya baru ingat dia nih. Lo bukan karena situasi yang dihadapi kan dia juga kan Komnas HAM memang ada dugaan pelanggaran HAM terjadi di sini. Kemudian kalau namanya perampasan kemerdekaan selain pelanggaran HAM dia juga masuk kualifikasi tindak pidana. Itulah ke Mabes Polri. Jadi kemana-mana itu bukan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Ya dong. Komnas HAM, Bareskrim, itu kan lembaga penegak hukum. Bahkan termasuk di KPK ada kewajiban KPK memberikan perlindungan kepada saksi, itu wajib hukumnya menurut undang-undang KPK. Oke. Siap. Ayo Pak Gus. Mas Gus, ada yang mau disampaikan Mas? Nanti yang lain-lain setelah ini. Dari tadi nggak ngomong-ngomong Mas. Apakah sudah peradilan? Mas, Siap. sakit gigi Mas. Ambeien. Oke, sampai di sini dulu ya. Gue pengen ketawa soalnya. Akan mengajukan kepada KPK supaya tim penyidiknya diganti. Nantangin ini. Nggak apa-apa. Itu hak, nggak apa-apa. Kalau tindakan kalian seperti ini, kan boleh dong saya curiga, atau boleh dong masyarakat curiga, pada akhirnya keberadaan Firly selama ini melindungi Hasto dari kasus Harun Masiku, dan mungkin kasus-kasus lainnya. Ayo, kalau sudah seperti ini, kan boleh jadi curigaan seperti itu pada akhirnya. Kenapa pada masa Firly menjadi ketua KPK, kasus ini mandek karena penyidik-penyidiknya juga disetir oleh Firly. Begitu Firly sudah tidak menjabat, langsung ini bisa bergerak lagi. Pantas kalau pengacara dari Kusnadi dan Hasto minta penyidiknya diganti. Artinya apa? Diganti yang pro kepada kalian. Gitu kan maksudnya? Gampang banget dibacanya. Penyitaan handphone yang dilakukan oleh KPK terbukti dilaporkan ke Komnas HAM karena terbukti melanggar hak asasi manusia. Iya! Atau gini aja deh, udahlah kita nggak usah ada hukum aja lah ya. Kita bebas aja di negara ini, udah nggak usah ada hukum lah. Karena apa? Dikit-dikit hukum kalau mau ditegakkan melanggar HAM, mendingan nggak usah ada hukum deh. Udah nggak ada polisi, proses hukumnya nggak usah ada. Kejaksaan, penuntutan sudah nggak usah ada, KPK udah nggak usah ada aja lah. Sampai ke pengadilan, sampai ke kehakiman nggak usah ada aja deh. Gimana? Setuju nggak? Daripada dikit-dikit melanggar HAM, dikit-dikit melanggar HAM. Nanti nih penyidik lagi meriksa nih, saudara Kusnadi, nanti dilaporkan lagi. Penyidik tidak sopan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kusnadi sambil memainkan bolpen sambil sinis. Nanti dilaporkan lagi melanggar HAM.
Mendingan nggak usah ada hukum deh di negeri ini. Gimana? lah, apa-apa melanggar HAM, apa-apa melanggar HAM. Orang bisa aja beralasan nanti pada saat Kousnadi diperiksa, iya pada saat diperiksa, oh padahal saya pengen kencing, saya pengen kentut, tapi saya tahan takut dimarahin. Melanggar HAM lagi. Akhirnya perut saya sakit. Goblok. Ini misalnya, ya kan bisa saja seperti itu. Ini kan sama juga kan, saya dibentak-bentak sekarang sampai trauma, stres. Menunjukkan muka aura sedih. Nih, kasihan sama Kousnadi nih saya. Ya, terjebak dalam skenario ini jadinya. Aduh, ikutan ya dalam babak kalau boleh dibilang ini sinetron atau drama, ikutan jadi pemeran dramanya. Walaupun itu pemeran figuran ya. Aduh, Mas, kasihan loh Mas. Kasihan keluarganya Mas Kos. Kasihan, sumpah kasihan. Sumpah, gua kasihan. Ya kasihan itu jadi pemeran itu tadi. Pemeran figuran atau nggak tahu dah. Pemeran mengganti atau apa. Dugaan saya. Kalau ngelihat gelagatnya, masyarakat kita kan sekarang udah cerdas-cerdas. Lu mau bikin framing apapun, mau bikin statement apapun, masyarakat sudah langsung berpendapat. Lu ngemeng lu. Udah otomatis itu mah. Nggak akan terpengaruh. Nggak akan terpengaruh framing-framing yang kalian bentuk. Nggak akan. Karena apa? Sesungguhnya masyarakat semuanya juga sudah tahu. Jalan cerita dari sebuah peristiwa ini tahu. Yang sesungguhnya seperti apa, harusnya bagaimana, dan endingnya seperti apa. Sudah tahu sebenarnya. Ini mau disimak-simak aja. Jadi ya artinya apa? Kalian framing apapun, nggak ngaruh. Ya tapi memang itu tugas pengacara, nggak apa-apa. Memang sah-sah saja. Memang harus begitu. Pengacara kayak jangan kemarin pengacara PT UN itu. Di depan malah ya pesimis gitu. Pusing aku ngerasain PDIP ini. Adian harus nyimak ini loh ya. Jangan sampai mengeluh. Kamu mengeluh melulu Adian. Belakangan. Oke, coba kita simak detik-detik Kousnadi masuk ke gedung KPK. Simak videonya. Itulah Kousnadi sesaat setelah memasuki gedung KPK. Ya, setelah lapor registrasi, meninggalkan ID card, ditukar dengan ID pass. Gua hafal masuk KPK. Ya, menunggu sesaat sebelum dipanggil. Dengar nggak tadi komentar wartawan? Gua ketawa sendiri. Kata wartawan, happy dengan tekanan. Ya! Gila. Ada lagi nih istilah.
setelah mengalami pemeriksaan beberapa jam, saya sebutnya beberapa jam, takut nanti kalau saya bilang 6 jam setengah, atau 8 jam, atau 8 jam setengah, nanti apaan, saya cuma setengah jam kok, yang lainnya nunggu di ruangan dingin gitu. Takutnya. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah pemeran drakor semua, jadi rada sulit. Makanya mendingan gue sebutin beberapa jam saja. Setelah mengalami pemeriksaan beberapa jam, akhirnya Kusnadi keluar dari gedung KPK dan simak penuturannya. Mas Kus, gimana? Hari ini pemeriksaannya ditanya apa aja sama penyidik kalau boleh tahu? Tanya-tanya itu aja. Mas yang kemarin-kemarin Mas ya? Yang soal HP ada isinya, soal percakapan HM, Hasto gitu ya? Atau gimana? Enggak ada percakapan HM. Yang ada apa Mas? Ya, percakapan biasa. Simeon Petrus. Simeon Petrus gimana tuh Pak? Sama Ada Simeon Petrus komunikasi percakapannya. Ada dulu. Ada. Atau dengan mahasiswa yang sebelumnya dipanggil juga oleh KPK? Enggak ada. Kalau Mas kenal Hugo, mahasiswa Hugo bernama Hugo Ganda? Enggak pernah. Nggak kenal, itu kan kemarin juga diperiksa juga tuh. Oh, enggak tahu saya. Nggak kenal. Percakapannya adalah percakapan apa Pak? Sama Pak Hasto apa sama Pak Harun? Percakapan siapa? Yang didalamin sama penyidik tadi kan Pak Kus bilang Oh, yang di dalam soal percakapan percakapan saya sama staf. sama stafnya. Harun. Staf DPP. Oh, Isinya terkait apa? Ya pembayaran wayang. Kemarin wayangan itu pembayaran aja. Selain itu materi pertanyaan dari penyidik apa itu? Udah. Itu materinya gitu. Oke. Suasananya ya alhamdulillah dikasih makan 2 kali. Waduh. Dingin nggak Pak? Nggak ada sisa. Dingin nggak Pak? Ya lumayan. Enggak. Tadi KPK bilang didalami soal keberadaan Harun Masiku, Mas, itu didalamin juga Harun Masiku. Tadi Keberadaan? ditanya juga. Iya, keberadaan Harun Masiku. Sempat ditanya juga nggak Mas Ditanya. Kus? Soal Harun Masiku. Oh enggak. Ini pertanyaan ringan nih Mas. Seumur hidup pernah lihat Harun nggak langsung? Hah? Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Oh ya pernah. Pernah ya. Iya. Awak media udah kayak penyidik aja ini, dapat angle-nya ini. Dapat makan 2 kali mah nggak penting untuk diberitakan. Nanti buat laporan ke Komnas HAM aja. Oh, iya, saya dapat makannya cuma 2 kali. Loh, gimana kamu diperiksanya? Nggak sampai melewati 3 kali jam makan kok. Mintanya berapa? Ya kalau bisa dijamin seumur hidup. Itu candaan gue. itu ya pikiran liar gue. Oke, ternyata Kusnadi pernah bertemu dengan Harun Masiku. Ini adalah poin yang sangat bagus. Ini bisa dikembangkan. Sip. Sip. Kata Bu Mega, sip. Oke ya, pointernya adalah ternyata Kusnadi pernah bertemu dengan Harun Masiku. Iya, nanti kita tunggu perkembangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.